pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Safita Suceng dalam program Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan mahasiswa berprestasi Universitas Hasanuddin tahun 2024 yang aktif dalam berbagai kegiatan, baik itu di dalam atau di luar kampus. Teman yang akan kita temui kali ini juga merupakan satu-satunya perwakilan Universitas Hasanuddin dalam ajang Clash of Champions tahun 2024 lalu yang diselenggarakan oleh Ruang Guru. Sudah tahu siapa dia? Yuk langsung aja kita temuin. Acara ini dipersembahkan oleh Nah, jadi pemirsa, kali ini kita sudah bersama dengan mahasiswa berprestasi Universitas Hasanuddin tahun 2024. Ada Kak Ibnu yang juga merupakan mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ibnu. Wassalamualaikum, Kak. Selamat siang. Selamat siang juga, Oke, Kak. gimana kabar hari ini, Kak? Baik banget sih, Kak. Baik. Katanya gimana? Alhamdulillah baik. Nah, jadi pemirsa, Kak Ibnu ini aktif mengikuti 5 program pertukaran budaya dan pendidikan, serta aktif mengikuti 7 organisasi, komunitas, dan kelompok penelitian, dan hingga saat ini berhasil mempertahankan IPK 3,98 ya, Kak Ibnu? Alhamdulillah ya, Kak. Wah. Oke, nah sebelum kita berbincang lebih jauh tentang MAPRES dan lain sebagainya, kita ingin bertanya dulu nih, apa sih sebenarnya alasan Kak Ibnu memilih untuk bergabung di program studi ilmu hubungan internasional khususnya di Unhas gitu? Oke, Kak. Jadi sebenarnya long story sih untuk gimana sih sampai ke HI. Karena dari orang tua sendiri sebenarnya nggak mau HI dulu. Oh, oke. Ya waktu SMA kan kebetulan saya jurusan IPA nih. Ya like-nya pada orang tua umumnya mereka pengen kedokteran. Ataupun teknik dan sebagainya. Iya, Cuman saya ngerasa kalau saya lebih suka nih ilmu-ilmu sosial, misalnya sejarah, internasional, politik, dan sebagainya. Akhirnya ketika SBM, PTN waktu namanya, sekarang SNBT ya kalau nggak salah, akhirnya saya mantap memilih sosum dan akhirnya terjun ke HI karena minat dan passion sendiri sih, Kak. Oke, asli mana nih kakaknya kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri, asli orang tua dari papa Jawa, mama dari Chinese Surabaya. Oke, berarti memang orang Jawa ya, Kak? Berkuliah di sini, kampung halaman dan keluarganya semuanya. Kebetulan saya SMA di Jayapura, Kak. Oh, ya, jadi orang tua pindah ke sana dan saya pindah ke sini gitu. Oke, I see. Nah, tadi bahwa sempat didukung kalau Kak Ibnu ini kan jurusan IPA awalnya. Jurusan IPA itu pilihan kakak sendiri atau memang kenapa bukan IPS gitu? Hasil seleksi dari sekolah sih, Kak. Waktu itu kita nggak bisa milih jurusan, jadi udah di plotting sama SMA mana yang IPA mana yang IPS seperti itu. Jadi ngambil HI ini didukung orang tua atau gimana? Akhirnya didukung. Akhirnya didukung ya. Oke, ekspektasi dan realita ketika berkuliah HI khususnya Unhas. Sebenarnya ekspektasi paling besar pastinya HI itu belajar budaya ya, budaya asing, kita kenal banyak banget negara. Cuman ternyata jadi HI itu lebih mengarah ke politik sebenarnya. Kita kan cabang dari ilmu politik nih. Jadi kita belajar tentang domestik dulu, gimana politik Indonesia sampai gimana politik tersebut di Indonesia mengakar ke politik internasionalnya, ke arah diplomasi kita dan sebagainya. Jadi agak sedikit lebih tricky nih kalau ke HI, sebenarnya condongnya ke politik daripada budaya seperti itu. Kesehariannya sebagai mahasiswa HI untuk semester akhir ya sekarang, Kak? Udah semester 8 ini sekarang seperti apa? Kalau saat ini sih nggak ada mata kuliah ya, Kak. Udah nggak ada kelas, jadi lebih fokus ke skripsi gitu. Oke, jadi lumayan menarik ya mengingat pertama memang tidak didukung untuk
memilih HI mengingat orang tua berharap ke kedokteran atau teknik tadi sudah ada di IPA. Nah, selanjutnya kita bicara mengenai MAPRES nih, Kak. Sebagai mahasiswa, pertama kita ingin ucapkan selamat dulu nih sebagai mahasiswa berprestasi Unhas tahun 2024. Itu mungkin boleh diceritakan nih awalnya itu Kakak jalur apa nih? Karena ada jalur fakultas dan talent academy itu Kakak gimana? Oke, jadi untuk informasi nih Kak, Iya. di tahun 2024 itu Unhas membuka mahasiswa berprestasi seleksinya dari 2 jalur. Iya. Pertama itu fakultas, kedua talent academy. Oke. Jadi ada namanya program talent academy dari kemahasiswaan yang dibuat untuk self development mahasiswa Iya. tahun 2023. Iya. Ya sudah lulus tahun 2023 dan selama 1 tahun dikembangkan oleh kemahasiswaan. Nah, ketika dibukanya seleksi MAPRES tahun 2024, saya pun mengikuti jalur TA Talent Academy karena langsung kita mengarah ke seleksi universitas. Oke. Kita seleksi selama kurang lebih 2 hari bersama Universitas? selama 300 orang dari perwakilan Talent Academy dan juga pastinya fakultas. Iya. Yang akhirnya terpilih 10 besar di tingkat universitas yang masuk ke final seperti itu, Kak. Oke, kita bahas pelan-pelan nih, Kak. Terkait dengan tadi dari kan beda ini jalur fakultas sama jalur talent academy. Kalau talent academy tadi itu sudah dipersiapkan dari tahun 2023 sampai 2024, jadi mungkin ada sekitar 1 tahun ya, Kak. Yap. Itu kegiatannya selama 1 tahun apa aja? Kita lebih banyak ke training, Kak. Training Jadi kita kayaknya. berikan training misalnya kayak bahasa Inggris dan juga bagaimana sih akhirnya kita bisa meraih prestasi yang kemudian prestasi itu dihitung sebagai capaian unggulan yang tinggi skornya di PILMAPRES seperti itu, Kak. Itu berapa orang, Kak? Yang Talent kemarin Academy di Iya. angkatanku itu ada 10 orang dari fakultas lainnya juga selain FISIP. jadi FISIP itu berapa orang? FISIP Talent Academy kemarin ada 3 kebetulan lolosnya. Untuk tahun 2024 ya. Iya, benar. Oke. Nah, selanjutnya ini terkait dengan seleksi untuk tingkat universitas. Jadi kan ada 300 nih. Perwakilan dari Talent Academy itu ada 10 orang, kemudian mungkin dari fakultas masing-masing ada 3 ya, Kak. Jadi totalnya mungkin kurang lebih 300 orang. Itu seleksi yang dilaksanakan selama 2 hari itu seperti apa sih? Baik, jadi seleksi untuk PILMAPRES pastinya sama setiap tahunnya, Kak. Pertama ada tes psikologi. Oke. Jadi kita diukur kemampuan kuantitatif kita, penalaran, dan juga pastinya hal-hal lain yang berkaitan dengan psikologis. Poin kedua, kita ada seleksi capaian unggulan. Jadi seluruh prestasi kita akan dihitung skornya sesuai dengan pedoman PILMAPRES. Dan yang ketiga, kita akan dinilai kemampuan bahasa Inggris. Seberapa yakin kita menggunakan bahasa Inggris, seberapa mahir, dan juga dalam bahasa Inggris itu diukur penalaran kita untuk SDG, Sustainable Development Goals, seperti itu. Oke, jadi memang tadi ada beberapa ya untuk seleksinya, ada psikologi dan lain sebagainya. Bahasa Inggris juga utama ya pastinya. Iya, benar. Menjadi top 10 untuk finalis MAPRES sendiri itu kebayang nggak? Atau memang sudah, saya bakal masuk nih atau gimana? Sebenarnya karena udah di-plan dari awal ya, Kak. Udah pengen jadi MAPRES, jadi udah lumayan pede lah istilahnya. Karena udah aktif ikut organisasi, lomba sejak maba gitu. Jadi lumayan pede untuk masuk ke final PILMAPRES gitu. Oke, strategi yang disiapkan apa aja nih? Selain tadi yang ada self development dari Talent Academy itu apa aja sebelumnya? Sebenarnya kunci menang PILMAPRES menurut saya pribadi nih, Kak, itu mengerti pedomannya sih. Oke. Karena dalam artian di PILMAPRES itu nggak semua lomba dinilai sama skornya. Oke. Ada lomba yang nilai lebih tinggi dari lomba lainnya. Jadi karena saya sendiri kebanyakan lomba individu tingkat internasional, jadi skornya akan lebih tinggi ketika kita daripada lomba-lomba lain yang tingkat yang bergu. Oke. Gitu. Akhirnya nilaiku jadi lebih tinggi daripada finalis lainnya karena memang sesuai dengan strategi untuk pedoman MAPRES seperti itu. Oh, jadi memang kunci untuk menang, ini salah satu tips ya dari Iya, Kak iya, Ibnu benar, untuk benar. menang PILMAPRES itu adalah pahami pedomannya. Betul. Pintar-pintar ngitung skor juga ya, Kak. Oke, kalau momen paling memorable selama tahap seleksi itu menurut Kak Ibnu gimana? Jujur kalau untuk yang paling memorable itu selama seleksi pastinya semuanya ya memorable. Pastinya banyak yang berkesan di setiap selection prosesnya. Cuman waktu itu menurutku yang paling sangat dikenang itu ketika tes bahasa Inggris, Kak. Oke. Karena waktu itu lumayan sulit nih. Jadi waktu itu tes bahasa Inggris di tingkat UNIF itu sedikit berbeda dengan seleksi sebelumnya. Jadi kita tuh diberikan sebuah SDG, salah satu SDG dari 17 SDG secara random. Secara random oleh Dewan Juri. Namun random pun mereka nggak bilang kayak, oh kamu bebas nih untuk jelasin apapun tentang SDG tersebut. Dan mereka memberikan case, sebuah case dengan tingkat penalaran yang tinggi. Misalnya saya dapat tentang quality education. Quality education. Nah, berarti namun SDGs nomor 4 ya? Iya, benar.
Nah, namun case-nya itu bukan tentang edukasi di Indonesia, enggak. Jadi tanya tentang gimana sih pendapat kamu ketika nyatanya skor PISA anak Indonesia itu rendah. Nah, kan itu harus butuh nih informasi, knowledge yang cukup tentang apa itu PISA, apa Iya, itu betul. selection-nya gimana, assessment-nya gimana, sehingga itu cukup challenging gitu. Tapi akhirnya aku bisa untuk mitigasinya dengan cara menggabungkan sebenarnya personal experience gitu tentang apa sih yang dilombakan di PISA, sehingga akhirnya saya bisa menjawab dengan solution yang konkret seperti itu, Kak. Jadi yang paling memorable itu ketika ujian bahasa Inggris untuk itu Iya, ya, Kak. paling susah sih. Di antara 17 Iya. SDGs kemudian terpilih yang nomor 4 tentang Nomor kualitas 4, pendidikan. iya. Ada lagi nih Kak, kan tidak pasti tidak serta-merta jalan menuju Pilmapres ini mulus. Ada kesulitan atau hambatan lain nggak menuju hal tersebut? Wah, banyak banget sih, Iya. Kak. Karena kebetulan sewaktu Pilmapres 2024 itu saya nggak di Makassar, lagi di Oke. Jakarta. Saya tuh lagi magang MSIB, Program Kampus Merdeka juga. Magang di mana nih tepatnya? Di CMB Niaga waktu Oke. itu. Nah, di kantor pusatnya yang di Jakarta, jadi sewaktu itu agak sedikit ada Oke. tabrakan nih interestnya. Iya. Di satu sisi saya udah kontrak magang. Di satu sisi pihak universitas bilang bahwa ketika kamu mau untuk masuk ke final, kamu udah harus ada di di Makassar. Makassar. Nah, pastinya dengan biaya sendiri, izinnya sendiri dan sebagainya. Akhirnya setelah berdiskusi dengan dosen, pastinya juga ke orang tua dan juga memberikan gambaran atau informasi lah kepada mentor di tempat magang, akhirnya diperbolehkan dan mantap untuk masuk ke final seperti itu, Kak. Jadi memang agak susah Iya, ya lumayan karena sacrifice-nya sih ya gitu. sudah tanda tangan kontrak untuk magang di Iya, CMB benar. Niaga, kemudian dihadapkan dengan pilihan harus Iya, pulang ya. harus Dan memang persyaratannya izin. harus Benar, ada di harus Makassar. ada. Karena ada serangkaian seleksi lagi sebelum itu. Itu berapa lama kemudian di Makassar saat itu? Sekitar seminggu, Kak, sampai ke final. Sampai Jadi habis final itu malamnya, besoknya udah balik. Balik lagi Iya, ke langsung balik ke Jakarta. Karena emang nggak dikasih, udah habis deh gitu istilahnya cutinya seperti itu. Oh, jadi dari tempat magangnya juga Diberikan cuti beberapa hari gitu. Oke. Nah, setelah mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi Unhas khususnya di tahun 2024, menurut Kak Ibnu sendiri apa sih peran yang harus Kakak sebar begitu sebagai tanggung jawab untuk predikat sebagai mahasiswa berprestasi? Menurut saya pribadi, peran terbesar sebagai seorang Mapres itu adalah sebuah simbol inspirasi ya, Kak. Iya. Dalam artian ketika kita jadi Mapres, akan banyak banget mahasiswa yang akhirnya mengikuti kita di sosial media maupun keseharian kita. Nah, pasti banyak banget diundang di berbagai Iya. macam event. Oke. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk menjadi seorang inspirasi nih. Gimana sih kita paling berat adalah mempertahankan nih branding dan sebagainya. Oke. Dan juga pastinya akan selalu memberikan masukan positif untuk mahasiswa. Awalnya lumayan agak sulit nih, Kak, karena saya bukan pribadi yang condong untuk tampil di publik. Tapi akhirnya ketika jadi Mapres harus tampil di publik dan akhirnya menikmati karena saya rasa juga itu bukan hal yang baik untuk dilakukan gitu. Oh, jadi Kak Ibnu ini bukan pribadi yang suka untuk tampil gitu. Bukan. Kemudian bagaimana cara melawan itu? Mengingat kalau Mapres itu dan berbagai kegiatan sosial lainnya kita kan harus berani untuk tampil dan public speaking lainnya. Bagaimana? Sebenarnya lebih kayak reflecting sih, Kak, Oke. tentang sebenarnya apa sih tujuan atau message yang akan disampaikan gitu. Ketika saya menyampaikan di depan publik dalam artian dalam menginspirasi mahasiswa, berarti tujuannya positif kan. Dan saya lihat dari situ ketika hal ini positif nih, kenapa nggak dicoba gitu, kenapa kita nggak memberanikan diri untuk akhirnya bisa terjun ke lapangan, memberikan inspirasi, motivasi kepada mereka. Kita juga pastinya membanggakan universitas seperti Oke. itu. Jadi yang saya tangkap nih pemirsa berani untuk mengambil langkah ya Kak. Benar, Dan peran yang diambil Kak Ibnu sebagai mahasiswa berprestasi Unhas tahun 2024 adalah bagaimana memberikan contoh dan kebermanfaatan yang baik kepada semua orang, khususnya bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin. Nah, sebagai mahasiswa berprestasi Unhas tentu membawa Kak Ibnu ke berbagai dan banyak tempat. Salah satu yang ngetren tahun kemarin itu adalah COC Class of Champions yang diselenggarakan oleh Ruang Guru. Cerita awalnya ini gimana Kak? Kakak dikontak langsung atau gimana? Oke, jadi untuk Class of Champions, pastinya betul banget tadi yang Kakak katakan bahwa Mapres juga merupakan salah satu hal yang menjadikan saya akhirnya istilahnya di internal sourcing dengan Ruang Guru seperti itu.
Nah, sewaktu itu saya lagi magang kan di Jakarta tadi. Kebetulan Masih saya magang yang sama? masih magang yang Oke. sama, kebetulan di periode yang sama. Karena itu hanya beberapa bulan dari Pilmapres Universitas Hasanuddin, sekitar 1,5 bulan. Nah, setelah itu saya dikontak melalui salah satu media Iya. di media sosial dari salah satu staf di Ruang Guru, Kak. Nah, waktu itu saya diminta untuk mengikuti seleksi. Ada interview, ada juga seleksi berkas atau profil prestasi, dan juga ada seleksi penalaran matematika. Oke. Nah, itu semua dilakukan secara online, dan alhamdulillah dari banyaknya yang di reach out dari tim Ruang Guru, saya lolos jadi salah satu finalis di 50 besar seperti itu, Kak. Di 50 besar dan satu-satunya yang mewakili Unhas ya? Benar. Oke, untuk proses seleksinya itu online atau bagaimana, Kak? Ya, lewat online, jadi Online kita ya? kayak ujian tapi virtual seperti itu, diberikan Jadi soal-soal. tapi tetap di Jakarta ya saat itu? Benar, waktu lagi di Jakarta, lagi sambil Karena lagi magang juga. ya? Iya. Oke, kemudian untuk proses syutingnya sendiri bagaimana, Kak? Itu kita untuk syuting Clash of Champions itu Iya. sekitar 4 sampai 5 hari, Kak. Tergantung Berturut-turut? ketika kita udah lolos, kita akan tetap untuk proses syuting dan sebagainya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih pengalaman besar yang Kak Ibnu ambil dari pengalaman selama menjadi peserta dalam Clash of Champions ini? Sebenarnya pengalaman paling berharga ya bagi saya Iya. itu Clash of Champions adalah memberikan ruang bagi saya untuk akhirnya mendapat inspirasi dari orang lain. Karena banyak banget nih Iya. mahasiswa-mahasiswa hebat yang datang ke Clash of Iya, Champions, betul lagi. bukan hanya dari instansi Indonesia, tapi Ada juga yang dari luar negeri, iya, bahkan betul. ada dari Oxford, dari Iya. Amerika dan sebagainya. Jadi itu memberikan inspirasi bagi saya untuk terus berkembang gitu. Istilahnya melihat kok, oh ternyata di atas awan ada awan lagi nih dan sebagainya. Jadi akhirnya saya pengen untuk terus berkembang, terus terinspirasi dan akhirnya bisa selalu berprestasi seperti itu, Kak. Bertemu dengan orang-orang baru Benar, ya? koneksi yang hebat juga. Oke. Untuk pembelajarannya selama seleksi atau proses syuting selama COC itu apa yang paling... Jujur lumayan sulit nih, Kak. Iya. Apalagi karena yang diujikan itu lebih ke numerical. Iya, Istilah yang sebenarnya kalau anak HI saya 3 Iya. tahun nggak pernah dapet. Karena kita lebih jadi ke sosial ya. agak kagok juga waktu ketika dikasih. Sewaktu itu untuk tes dari pada saat final shooting tersebut itu ada beberapa, Kak. Ketika di babak pertama kita akan hitung numerical, Iya. penjumlahan, logika matematika. Di babak kedua ada mengenai ingatan, Iya. dan ketiga juga ada tentang tes logika. Iya. Kita juga kerjasama tim diuji seperti itu, Iya. Kak. Oke, jadi memang banyak ya pembelajaran baru yang ditemukan setelah berpartisipasi dalam Clash of Champions. Nah, pertanyaannya nih, Kak, dari sekian banyak prestasi, organisasi, komunitas dan lain sebagainya, yang mana nih yang paling banyak mengubah atau memberikan dampak bagi Kak Ibnu? Apakah itu COC, apakah itu MAPRES atau berkegiatan atau magang atau lain sebagainya gitu. Justru menurut saya yang paling berdampak bagi saya itu adalah leadership position. Jadi selama saya menjadi seorang mahasiswa, Kak, saya sudah 2 kali memimpin organisasi besar, Kak. Oke. Yang pertama itu sebagai Sekretari Jenderal dari UKM Unhas MUN, Unhas Model Nation. Ya. Saya juga sebagai co-founder dan juga chair dari Indonesian Youth Diplomacy Local Chapter South Sulawesi. Karena dari pengalaman leadership tersebut, Kak, akhirnya saya mendapat pelajaran tentang bagaimana sih manajemen waktu yang baik, Iya. networking yang baik, dan juga tentang bagaimana peluang dari kepemimpinan tersebut memberikan saya peluang lainnya. Misalnya memperkuat profil saya ketika akhirnya saya mengikuti pertukaran pelajar Iya. atau aksesi sosial lainnya di luar negeri. Yang artinya sangat useful bagi saya. Dan pasti saya nggak bisa berprestasi ketika saya nggak jadi presiden dari organisasi tersebut. Karena sangat self-learning bagi saya seperti itu. Pengalaman tentang leadership dalam memimpin suatu organisasi Ya, ya. benar. Jadi kalau membuat saya penasaran nih, Kak. Jadi bagaimana nih menurut Kak Ibnu bahwa memang tidak semua hal bisa kita dapatkan dalam kelas kuliah? Iya. Saya justru orang yang sangat setuju mengenai hal tersebut, Kak. Karena menurut saya pribadi ketika kita di meja kuliah, kita hanya memberikan atau mempelajari hal-hal teoritis. Iya. Yang mana itu mungkin hanya berlaku di bidang akademik. Sementara kita yang akan berkarir di bidang non-akademik misalnya, lebih praktikal, kita membutuhkan hard dan juga soft skills yang tidak bisa didapatkan di bangku perkuliahan di dalam kelas. Seperti misalnya kepemimpinan. Karena beda kan kita memimpin sebuah, misalnya nih, ada sebuah proyek kelas kan, itu hanya 4-5 orang. Tapi kepemimpinan yang di luar itu kita bisa memimpin kayak 40 orang, 50 orang, yang akhirnya itu punya lebih
memberikan saya ruang untuk belajar mengenai tanggung jawab yang lebih besar, yang akhirnya itu bisa memberikan saya profesionalisme yang lebih tinggi. Dan itulah yang saya dapatkan dari belajar di luar kelas seperti itu, Kak. Jadi memang dunia begitu cukup luas bahkan di luar kelas kita Dan ya. saya sangat sarankan sih bagi mahasiswa untuk bisa mencoba Aktif. aktif di luar gitu. Oke, terakhir nih Kak, untuk menutup diskusi kita hari ini, mungkin boleh nih di-spill kepada para pemirsa Unhas TV terkait rencana Kak Ibnu setelah berkuliah nanti untuk menyelesaikan program Oke. studimu hubungan internasional ini. Sebenarnya Kak, jujur saya orang yang oportunis sebenarnya. Oke. Jadi nggak punya plan yang sebenarnya besar atau saya pengen nih jadi A di masa depan gitu. Karena saya yakin bahwa kesempatan yang akan datang itu pasti selaras dengan mimpi saya. Ketika nantinya ada kesempatan nih misalnya setelah kuliah, ada kesempatan buat S2 misalnya di luar negeri, saya ambil. Ataupun ternyata ada pekerjaan yang menurut saya sangat diminati nih bagi saya pribadi, akan saya ambil itu. Jadi masih belum ada plan yang rigid, cuman fokus terbesar saya sendiri adalah saya ingin fokus ke bidang diplomasi. Oke. Diplomasi dan juga international issue sebagai bagian daripada major saya sendiri juga. Karena saya rasa bahwa saya HI yang HI banget gitu, istilahnya suka tentang diplomasi, tidak merasa salah jurusan, jadi pengen buat berkarir di bidang tersebut gitu. Entah sebagai seorang diplomat, researcher, ataupun yang lainnya di bidang yang sama seperti itu. Oke, kami doakan semoga Amin. cita-cita Kak Ibnu dapat Iya. terwujud ya. Nah, kami ucapkan juga terima kasih banyak karena sudah berbagi dan sharing bersama kami dan para pemirsa Unhas TV. Nah, para pemirsa, kalian juga sempat mendapatkan nih terkait dengan kunci untuk menjadi Pilmapres Unhas, yaitu ikuti aja pedomannya dan Benar. pintar-pintar untuk ngitung skor. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ibnu atas Sama-sama. kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Unhas Story kali ini. Untuk itu, saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh